Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisa indeks kerentanan pesisir pantai Kota Lok Sumawe dengan metode CVI. Dapat dilihat nama-nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Jud Mutia Faradila, yang kedua ada Masrul, yang ketiga ada Jud Dwita Rahma, yang keempat ada saya sendiri yaitu Zia Zikri. Pantai merupakan daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tepat dan dapat berubah atau berpindah. Pantai di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Peningkatan pemanfaatan daerah pantai diiringi oleh meningkatnya masalah terhadap pantai, seperti menurunnya garis pantai akibat erosi yang disebabkan oleh gelombang dan berdampak bagi permukiman di pesisir pantai. Untuk mencegah dan menangani potensi kerusakan pantai, diperlukan suatu upaya untuk melihat kerentanan pantai. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi kerentanan pesisir pantai di Kota Lok Sumawe dengan menggunakan metode CVI. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat kerentanan pesisir Kota Lok Sumawe yang diperoleh menggunakan metode CVI, serta untuk mengetahui persebaran wilayah kerentanan pesisir pantai di Kota Lok Sumawe. Adapun pemanfaatan dari penulisan makalah ini adalah dapat memberikan penilaian terhadap kerentanan pantai di Kota Lok Sumawe, sehingga dapat menjadikan informasi dalam menentukan skala prioritas penanganan pantai di kota tersebut. Hasil akhir dari studi ini berupa peta digital yang berisi informasi mengenai tingkat kerentanan fisik daerah pesisir pantai di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Lokasi studi dari penulisan ini merupakan pesisir pantai yang berada di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Berdasarkan pengukuran pada Google Earth, garis pantai Kota Lok Sumawe memiliki panjang 24,2 km, mulai dari perbatasan Pantai Langco pada sisi timur hingga ke Pantai Belang Daleng Mameh pada sisi barat. Dapat dilihat, gambar yang kami sajikan pada slide ini merupakan peta dari Kota Lok Sumawe. Ini merupakan garis pantai yang kami teliti pada makalah ini. Kami menggunakan Google Earth untuk melihat garis pantai yang ada di Kota Lok Sumawe. Dapat dilihat pada slide ini merupakan tangkapan layar dari Google Earth. Tinjauan pustaka kerentanan pantai, kondisi di mana meningkatnya proses kerusakan di wilayah pesisir yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alam maupun manusia disebut kerentanan. Nilai dari indeks kerentanan pesisir dipengaruhi oleh 6 parameter, yaitu geomorfologi, perubahan garis pantai, elevasi, rata-rata tunggangan pasang surut, kenaikan muka relatif, dan tinggi gelombang. Geomorfologi merupakan salah satu parameter dari kerentanan pantai terhadap kenaikan muka laut, berpengaruh terhadap tingkat erosi relatif pada suatu bagian pantai. Kemudian ada perubahan garis pantai, di mana perubahan garis pantai dapat dipengaruhi oleh angkutan sedimen sejajar pantai dan angkutan sedimen terhadap pantai yang tegak lurus. Perubahan garis pantai yang terjadi dapat berupa bertambahnya daratan ke arah laut atau akresi dan berkurangnya daratan atau abrasi. Kemudian kemiringan pantai. Kemiringan pantai, lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10%, kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 45 derajat. Selanjutnya ada kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut merupakan fenomena naiknya muka air laut sebagai akibat dari perubahan iklim yang merupakan isu penting saat ini. Kemudian pasang surut. Pasang surut laut adalah fenomena naik dan turunnya permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi benda-benda langit, terutama bulan dan matahari. Kemudian
tinggi gelombang, merupakan penjalaran energi yang membawa energi dari laut lepas ke tepi pantai, seperti manusia yang mempunyai sejarah, yaitu lahir, berkembang, dan mati. Maka gelombang pun demikian. Gelombang lahir di tengah laut, kemudian berkembang ke segala penjuru dunia. Selanjutnya ada rumus CVI. Perhitungan nilai skor indeks kerentanan pesisir dilakukan berdasarkan konsep perhitungan nilai indeks kerentanan dalam metode CVI. Hasil perhitungan ranking yang merupakan akar dari perkalian tiap nilai ranking variabel dibagi jumlah variabel seperti pada persamaan berikut ini. Teman-teman dapat melihat rumus CVI berikut ini. Kemudian selanjutnya dalam penentuan pembobotan skor untuk masing-masing variabel dan perhitungan indeks kerentanan pesisir dengan membagi tingkat potensi bencana ke dalam 3 tingkat seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Kemudian berikutnya kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Yang mana yang pertama yang perlu kita cari untuk indeks CVI sendiri adalah geomorfologi. Garis pantai Kota Lok Sumawe memiliki panjang sekitar 24,2 km. Sebagian besar pantai merupakan pantai pasir dan hutan mangrove. Kemudian, daerah pesisir pantai sendiri sering dimanfaatkan sebagai daerah pelabuhan, permukiman penduduk, wisata, dan juga perdagangan. Kemudian, pada slide selanjutnya, kami mendapatkan skema pantai Kota Lok Sumawe ini dari Google Earth. Yang mana untuk pantai Kota Lok Sumawe ini kami bagi ke dalam 7 sel. Terus untuk sel 1 dan 2, kemudian 4 dan 5, 5 dan 6, dan 6 dan 7 terbagi atau terpisah dikarenakan adanya muara. Kemudian untuk sel 2 dan 3 terpisah dikarenakan adanya tanjung. Dan untuk sel 3 dan 4 terpisah karena adanya pelabuhan. Setelah itu, untuk pembagian sel pada garis pantai Kota Lok Sumawe serta hasil survei geomorfologinya diambil dari pengamatan langsung dan hasil interpretasi menggunakan Google Earth. Untuk tabel kondisi geomorfologi tiap sel dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama sel 1, panjang 1,87, kondisinya pantai berpasir. Untuk sel 2 dengan panjang 2,71, kondisinya sama seperti sel 1 yaitu pantai berpasir. Kemudian dari sel 3 sampai sel 5 sama juga kondisi geomorfologinya yaitu pantai berpasir kecuali sel 6. Yang mana untuk sel 6 tersebut memiliki kondisi geomorfologi pantai berpasir, tetapi juga memiliki kondisi geomorfologi hutan mangrove. Jadi dia untuk sel 6 ini dia memiliki dua kondisi geomorfologi. Kemudian untuk sel 7 dia sama seperti sel 1 sampai dengan sel 5, yang mana kondisi geomorfologinya itu adalah pantai berpasir. Kemudian yang kedua ada perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai pada Kota Lok Sumawe terjadi akibat erosi maupun akresi. Untuk melakukan analisis CVI ini, perubahan garis pantai ini dapat kita dapatkan dari membandingkan posisi pantai di peta Google Earth Pro untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk hasil perubahan garis pantainya sendiri dapat kita lihat dalam tabel yang sudah dilampirkan di slide ini. Nah, kemudian yang ketiga ialah kemiringan pantai. Berdasarkan hasil pengukuran melalui peta Google Earth, didapat kemiringan pantai di Kota Lok Sumawe seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk nomor sel 1, didapat kemiringan 2,90%, untuk sel 2 2,10%, sel 3 4%, sel 4 2%, sel 5 5%, sel 6 2%, dan yang terakhir sel 7 adalah 3,7%. Kemudian yang keempat ialah kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut relatif berupa datar sekunder yang kami ambil dari tesis dengan judul Kajian Pemetaan Kerentanan Fisik Wilayah Pesisir Pantai Utara sampai Timur Aceh. Dari hasil analisa SLR tersebut, diketahui nilai yang didapat lebih kecil dari 1,8 mm per tahun, dengan rentang nilai berada pada 0,00004 mm hingga 0,76 mm penelitian Sumardi pada tahun 2019. Untuk Kota Lok Sumawe ini didapat nilai rata SLR yaitu sebesar 0,11 mm per tahun. Kemudian ada pasang surut. Untuk data pasang surut di Kota Lok Sumawe kami peroleh dari website Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Dinamika atau Online Tidal Prediction. Data yang dipakai dalam melakukan analisis ini berasal dari data hasil pasang surut di satu titik koordinat pada pantai Kota Lok Sumawe selama 29 hari.
Data pasang surut yang diambil mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020. Kemudian berikut adalah tabel hasil survei pasang surut selama 29 hari yang datanya itu kami dapatkan dari website Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Dinamika. Selanjutnya ialah grafik pasang surut selama 29 hari, yang mana dari grafik ini dapat kita lihat bahwa grafiknya sendiri membentuk dua lembah dan dua puncak. Di sini dapat kita lihat rekapitulasi hasil analisis pasang surut. Di sini kami menggunakan metode Admiralty, yaitu salah satu metode untuk menghitung ketinggian gelombang yang terdapat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada HHWL, yaitu memiliki tinggi 0,64 meter. Kemudian MHWL dengan tinggi 0,51 meter. Kemudian ada MSL dengan tinggi 0,39 meter. Kemudian ada MLWL dengan tinggi 0,48 meter. Kemudian ada LLWL dengan tinggi 0,36 meter. Rentang pasut kemudian dihitung dari pengurangan nilai pasang tertinggi atau HHWL dengan surut rendah atau LLWL dengan formula sebagai berikut, yaitu TR sama dengan 0,64 dikurangi 0,36 meter. Kemudian didapat nilai 0,28 meter. Kemudian nilai rata-rata kisaran pasang surut ini atau rentang pasut inilah yang akan digunakan dalam indeks CVI untuk pasang surut, untuk nilai pasang surut. Berikutnya merupakan tinggi gelombang. Irfan dan kawan-kawan pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul Studi Perubahan Garis Pantai di Kawasan Kilang Gas Alam PT Arun NGL, Pantai Ujong Blang, Kota Loksmawe, Aceh. Berdasarkan perhitungan, didapatkan tinggi gelombang maksimum setinggi 1,05 meter dengan periode gelombang maksimum yaitu 4,2 detik. Tinggi gelombang signifikan HS adalah sebesar 0,56 meter dengan periode gelombang signifikan TS adalah 3,56 detik. Verifikasi gelombang menggunakan data gelombang pengukuran lapangan pada tanggal 14 hingga 17 Juni 2013 dengan data angin yang telah dianalisis menjadi data gelombang peramalan pada waktu yang sama saat dilakukan pengukuran gelombang di lapangan. Berikut merupakan grafik elevasi tinggi gelombang di lapangan. Pada grafik dapat dilihat bahwa garis biru menunjukkan elevasi tinggi gelombang di lapangan dan garis merah merupakan tinggi gelombang signifikan yang diperoleh. Berikut ini merupakan grafik periode gelombang di lapangan. Adapun garis biru menunjukkan nilai periode gelombang di lapangan dan garis merah merupakan nilai periode gelombang signifikan. Berdasarkan nilai tinggi gelombang signifikan HS yang diperoleh yaitu sebesar 0,56 meter, yang nilai ini kurang dari 1,1 meter, maka dalam analisis CVI dikategorikan memiliki kerentanan yang rendah. Selanjutnya merupakan hasil analisis indeks kerentanan pantai dengan metode CVI pada Kota Loksmawe. Pemberian nilai indeks kerentanan per selnya dilakukan berdasarkan acuan tabel bobot variabel kerentanan seperti yang telah diuraikan di slide sebelumnya. Pada tabel dapat dilihat untuk nomor sel 1, pada variabel geomorfologi diperoleh keadaan pantai yang berpasir, maka bobot nilai yang diberikan adalah 3. Pada variabel erosi akresi pada garis pantai diperoleh nilai sebesar 2,24 meter per tahun, maka bobot nilainya adalah 1. Untuk kemiringan pantai diperoleh nilai sebesar 2,90%, maka bobot nilai yang diberikan adalah 1. Pada variabel perubahan elevasi muka air relatif diperoleh nilai yaitu 0,11 mm per tahun, maka bobot nilai yang diberikan adalah 1. Dan pada rata-rata tinggi gelombang diperoleh nilai sebesar 0,56 meter, maka bobot nilainya adalah 1, dan yang terakhir adalah variabel rata-rata kisaran pasang surut yang diperoleh nilainya yaitu sebesar 0,28 meter, maka bobot nilai yang diberikan adalah 3. Selanjutnya, bobot-bobot nilai tiap variabel tadi dipakai ke dalam persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai CVI pada sel 1 sebesar 1,22. Pemberian bobot nilai dan hasil CVI pada sel-sel selanjutnya juga diperoleh dengan cara yang sama seperti pada sel 1 yang telah dijelaskan.
Berdasarkan hasil analisa CVI yang didapat pada tabel sebelumnya, maka diperoleh nilai CVI minimum sebesar 1,22, CVI maksimum 2,12, CVI rata-rata 1,35, dan interval kelas 0,30. Maka klasifikasi-klasifikasi yang terbentuk adalah yang pertama, interval 0 sampai dengan 1,52 yang termasuk ke dalam kelas CVI rendah ditandai dengan warna hijau. Yang kedua, interval 1,53 sampai dengan 1,83 termasuk ke dalam kelas CVI sedang yang ditandai dengan warna kuning. Dan yang terakhir adalah interval 1,84 sampai dengan 2,14 yang termasuk ke dalam kelas CVI tinggi yang ditandai dengan warna merah. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil analisis tentang indeks kerentanan pantai di sepanjang pesisir Kota Loksmawe adalah yang pertama, nilai indeks kerentanan pantai menggunakan metode CVI pada Kota Loksmawe pada sel 1 sampai dengan sel 6 adalah 1,22 yang termasuk dalam klasifikasi kerentanan rendah, dan pada sel 7 nilai indeks kerentanannya adalah 2,12 termasuk dalam klasifikasi kerentanan tinggi. Kesimpulan kedua adalah peta persebaran kerentanan pantai Kota Loksmawe. Dapat dilihat pada gambar di layar bahwa sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, dan sel 6 ditandai dengan warna hijau, yang artinya sel-sel tersebut memiliki kerentanan yang rendah. Sedangkan sel 7 ditandai dengan warna merah, artinya memiliki kerentanan yang tinggi. Saran yang dapat kami berikan adalah, dikarenakan keterbatasan data penelitian yang diperoleh, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan pengamatan lapangan atau memperoleh data dari sumber-sumber resmi sehingga hasil data yang diperoleh lebih akurat, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai informasi serta masukan pada Kota Loksmawe untuk meningkatkan mitigasi bencana di daerah penelitian. Sekian pemaparan hasil analisa indeks kerentanan pesisir pantai Kota Loksmawe dengan metode CVI yang telah kami peroleh. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.